Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan membahas topik tentang postmodernisme yang merupakan kelanjutan dari kuliah sebelumnya tentang modernisme. Jadi postmodernisme ini adalah merupakan konsep yang secara umum itu merupakan antitesa terhadap fenomena modernisme. Ya, kemarin kita sudah singgung bahwa modernisme pada intinya itu telah mengantarkan atau modernisasi telah mengantarkan bangsa-bangsa di Eropa atau Barat pada umumnya itu mencapai kemajuan, kesejahteraan, keteraturan, sikap mental dan peradaban seperti yang sekarang kita saksikan. Ya, mereka bisa mendapatkan prosperity, rata-rata penghasilan per kapita di negara-negara barat itu sudah lebih di atas 15.000 US dollar. Lalu kemudian infrastrukturnya tertata dengan baik, sistem jaminan sosial juga telah dimiliki untuk melindungi warga negara dari berbagai macam efek kehidupan yang mungkin mengancam kesejahteraan itu, dan juga mereka punya tradisi-tradisi, cara berpikir, cara bertindak sedemikian rupa sehingga banyak ya kreativitas, temuan, inovasi dibuat, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang membuat kehidupan mereka teratur seperti kedisiplinan, antri, ketaatan kepada hukum, kemudian juga demokratisasi yang cukup mengakar di negara-negara tersebut. Nah, biasanya orang itu suka bosan ketika mereka berada pada situasi tertentu dalam jangka waktu yang panjang, lalu mencoba-coba atau mengembangkan sesuatu yang berkedudukan atau memiliki posisi yang berkebalikan dengan apa yang mereka rasakan. Orang yang sehari-hari hidup dalam situasi tentram, damai, mungkin mereka merasa hidupnya tidak penuh dengan tantangan, tidak cukup dengan tantangan, maka mereka kadang-kadang menjajal tantangan-tantangan baru. Orang-orang yang hidup atau sebaliknya orang-orang yang hidup sehari-hari penuh dengan tantangan, dengan konflik, dengan kerusuhan, mereka mendambakan adanya satu kehidupan yang stabil, yang damai, yang landai, dan seterusnya. Itu fitrah dari sikap mental manusia itu kira-kira seperti itu. Nah, ketika negara-negara barat itu masuk dalam fase modern dengan segala macam atribut yang menyebabkan kehidupan di negara-negara barat itu relatif stabil, relatif prosper, sejahtera, dan seterusnya, maka banyak orang merasa kehidupan itu kurang tantangan, ya, kurang ada surprising things begitu. Nah, sehingga muncul ide-ide posmo yang pada intinya menginginkan satu kehidupan yang relatif memiliki satu dinamika berbeda dengan modernisme. Kalau modernisme itu kan hidup itu dibuat di dalam kerangka mekanistik, ya, ada pencapaian tujuan yang kemudian didesain di dalam satu kerangka pencapaian strategis, lalu kemudian semuanya bisa diukur, diprediksi, lalu mencapai kehidupan yang stabil. Sedangkan posmo itu relatif sebaliknya, mereka bukan berarti memandang bahwa perencanaan dan seterusnya itu tidak penting, tetapi ada kisi-kisi dan ada dalam tanda kutip barangkali sedikit keliaran, ya, sedikit keberanian untuk keluar dari sistem yang mapan, ya, kira-kira seperti itu. Dan ini mencakup berbagai macam bidang, tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang arsitektur, seni, lalu kemudian sastra, terus cara orang mengelola organisasi, dan seterusnya. Sehingga alih-alih misalnya orang di Indonesia
mungkin yang secara komunal itu belum masuk dalam sistem modern itu menginginkan hidup yang teratur, bisa memperoleh pekerjaan yang tetap dan seterusnya. Banyak orang di barat mulai jenuh dengan keteraturan, lalu mereka ingin hidup lebih dekat dengan alam, sehingga muncul kelompok-kelompok hippies, ya misalnya mereka menggelandang tanpa membawa sesuatu apapun yang beratribut modern. Dompet kadang-kadang tidak dibawa, kartu kredit ditinggalkan, mobil, rumah dan seterusnya ditinggalkan. Lalu mereka menggembara atau menggelandang ke hutan-hutan ya tanpa membawa bekal, hanya membawa beberapa lintir pakaian saja. Lalu mereka mencari makan di alam untuk merasakan sensasi bagaimana lalu orang itu hidup tanpa ada perlindungan sosial, tanpa ada perangkat teknologi, tidak membawa handphone dan seterusnya. Bahkan mereka kadang-kadang juga pada titik yang ekstrim itu tidak mau menggunakan perangkat-perangkat modern untuk beberapa waktu, ya, sehingga mereka misalnya bertransportasi menggunakan kuda, makan itu tidak menggunakan memasak tidak menggunakan kompor listrik tetapi menggunakan kayu bakar. Itu mulai muncul gaya hidup yang seperti itu di negara-negara barat. Nah, itu adalah merupakan rangkaian dari konsepsi gagasan postmodern ya di negara-negara tersebut. Lalu apa definisi dari postmodern itu? Tidak ada satu definisi yang jelas tentang apa itu postmo. There is no clear-cut definition for postmodernism, but it does seem to encompass two general facets of philosophy. Walaupun tidak ada definisi yang seragam tentang apa itu postmo, tetapi paling tidak meliputi dua hal. Yang pertama itu adalah that all truth is relative to the individual. That is essentially whatever you make of it in credulity towards meta-narrative. Bahwa yang namanya kebenaran itu dianggap sebagai hal yang relatif, tergantung pada individu per individu. Tidak digeneralisir bahwa satu konsep itu dianggap benar oleh semua orang, kemudian ada proses uniformity, ada proses keseragaman dan dipaksakan dalam satu doktrin atau propaganda. Orang meyakininya sebagai satu kebenaran komunal. Nah, di dalam konsepsi postmo itu digambarkan bahwa yang namanya kebenaran itu relatif, berbeda-beda satu individu terhadap individu yang lain. Walaupun mungkin dalam beberapa kisi, misalnya permasalahan A, itu bisa jadi satu individu memiliki beberapa kesamaan dengan individu yang lain. Tetapi dalam konteks tersebut juga sekaligus ada sisi-sisi yang berbeda pendapat dan pemikirannya terhadap objek A tersebut. Nah, sehingga postmo pada intinya menekankan kebebasan individu, setiap individu untuk menentukan mana yang benar dan salah menurut konsepsi setiap orang tersebut. Ya, walaupun nanti di dalam prakteknya ini juga menimbulkan kesulitan-kesulitan, tetapi ini prinsip dasar yang mereka tawarkan, yang tentu saja nanti aplikasinya itu akan banyak dinamikanya. Kemudian yang kedua adalah a strong focus on relationship both to people and to the world and nature in general. Lalu postmo itu melampaui konsep postmo itu melampaui pemikiran-pemikiran modern yang sering mengutamakan kepada proses, prosedur, hukum, ya, birokrasi. Nah, mereka cenderung memiliki positioning yang antitesa, sebagai antitesa terhadap konsep tadi, ya, konsep ketaatan yang rigid pada hukum, pada birokrasi, pada prosedur dan seterusnya, tapi lebih mengutamakan hubungan yang hangat, ya, dengan manusia, sesama manusia, maupun juga dengan dunia dan alam secara umum. Ya, jadi mereka lebih terlihat humanis dibandingkan dengan
manusia yang bervisi modern, yang kaku dan sangat mendambakan atau sangat mengutamakan prosedur dan hukum. Jadi mereka lebih fleksibel, lebih hangat, dan mengemphasize tentang pentingnya hubungan antar manusia dan juga hubungan manusia dengan alam dan dunia pada umumnya. Nah, kalau kita bicara tentang sequence dari sejarah, maka kita mengetahui postmodernisme itu pada intinya menguat setelah tahun 2000 ke atas, ya. Jadi abad 14 itu Renaissance, ada proses pre-modern menuju pada modernisme, ya, dengan ditemukannya berbagai macam teknologi dan pemikiran-pemikiran baru di Barat. Lalu abad 17-18 itu muncul early modernism, modernisme awal, ya, yang mana manusia itu mulai berpikir secara operasional, logis, dan berkerangka atau berframework yang jelas, ya. Jadi kalau di awal modernisme ini manusia itu sudah mulai berpikir tentang apa itu pencapaian tujuan, apa itu target, bagaimana cara mencapai tujuan, lalu bagaimana supaya tujuan itu efektif, efisien, ketercapaiannya, apa yang harus menjadi milestone, menjadi pijakan, rencana kerja yang akan dikerjakan, siapa mengerjakan apa, dan semua dalam satu keteraturan. Lalu modernisme yang full itu mulai diaplikasikan, diwujudkan oleh negara-negara Barat pada umumnya, atau kebudayaan Barat itu pada abad 19, ya. Infrastruktur atau juga sistem sosial itu dibentuk seperti halnya mekanisme mesin, ya. Di dalam mesin itu pada prinsipnya adalah satu kesatuan untuk memproduksi sesuatu. Di dalam proses tersebut itu ada mekanisme kerangka kerja. Di dalam kerangka kerja tersebut ada bagian-bagian, ya, ada spare part. Spare part menjalankan fungsi sendiri-sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan spare part yang lain. Selalu ada alur kerja yang tidak terpisahkan antara satu spare part dengan spare part yang lain. Spare part itu bisa jadi posisinya berbeda-beda, ada yang di depan, di belakang, ada yang di bawah, ada yang di atas. Bentuknya juga bisa berlainan, ya, ada yang kotak, ada yang bundar, ada yang segitiga, ada yang bergerigi. Bahannya juga lain-lain, ada yang dari karet, ada yang dari besi, ada yang dari kaca, dan sebagainya. Tetapi mereka melakukan fungsi-fungsi tersebut, ya, tanpa harus menonjol-nonjolkan diri, dan selalu ada di dalam role player atau pembagian tugas yang ditentukan oleh frame bekerjanya mesin itu, ya. Sehingga memang ada sektoral, ada fungsi-fungsi yang bersifat sektoral, tetapi fungsi-fungsi sektoral itu melayani kepentingan atau merupakan bagian dari proses kerangka kerja yang lebih besar, yaitu mesin itu sendiri. Nah, sehingga di dalam tata kelola kehidupan sosial, misalnya bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola negara, di era modern itu juga menggunakan frame dari mesin tersebut. Ada proses engineering. Jadi negara atau organisasi mau mencapai apa? Untuk mencapai itu maka disusun satu rangkaian bekerja. Ya, rangkaian bekerja itu membutuhkan adanya unit-unit atau instansi yang berlainan. Posisinya ada yang di depan, di atas, di bawah, dan seterusnya tadi. Lalu juga orangnya punya keahlian yang berbeda-beda di masing-masing sektor, tetapi kesemuanya itu nyambung di dalam satu kerangka kerja bersama. Itu konsepsi modern kira-kira seperti itu, ya. Sehingga menciptakan predictability, visibility, lalu stability, lalu productivity yang mengagumkan bagi kita, hasilnya seperti yang kita lihat di dunia barat sekarang ini. Nah, kemudian setelah tahun 2000 itu muncul postmodernisme yang pada intinya adalah konsep yang lahir dari ketidakpuasan
ketidaknyamanan atau kekurang puasan oleh beberapa orang terhadap hasil-hasil dan situasi di mana manusia itu hidup di tengah kehidupan modern. Mereka bosan hidup yang seperti itu, stagnan, ya. Kalau kalian hidup di negara barat itu merasakan betul ya bahwa kehidupan di sana itu sangat nyaman, tetapi juga membosankan pada sisi yang lain, ya. Setiap hari berangkat kerja, pulang kerja, lalu weekend, piknik, liburan, lalu hari Senin masuk lagi, terus begitu, ya. Tidak ada variasi-variasi yang mengejutkan, berbeda dengan di tempat kita itu kan. Gaji kadang-kadang tidak pasti, naik turun, ya, pendapatan tidak pasti tergantung situasi kondisi yang berkembang, ya. Harga-harga juga sangat gampang berfluktuasi, tidak seperti di negara barat, harga relatif stabil karena mekanisme-mekanisme yang seperti tadi saya gambarkan. Lalu kemudian kita hidup juga dalam hiruk pikuk sosial yang kadang-kadang sangat mengejutkan, ya. Harus kerja bakti, gotong royong, arisan, mungkin kebaktian atau pengajian, ya, atau juga melakukan berbagai macam kegiatan sosial yang misalnya menengokin saudara, menyumbang iuran untuk ini dan itu dengan eskalasi dan jumlah yang kadang-kadang unpredictable, ya. Sehingga kalau kita nuruti semua proses-proses sosial yang ada di Indonesia, waktu kita bisa jadi habis. Seseorang itu bisa jadi harus pergi kondangan, ke pesta pernikahan itu seminggu bisa 5-6 kali, ya. Kalau dituruti semua uangnya habis untuk nyumbang itu. Nah, di dunia barat itu tidak harus seperti itu, karena semua orang itu ditanggung prosperity-nya oleh negara, atau juga berpikirnya itu rasional. Tidak mungkin misalnya di dalam satu pesta mengundang orang lebih dari 100, itu hampir impossible, ya, di negara-negara barat. Kalau orang pesta itu ya paling-paling hanya 20, maksimal 50 orang undangan. Kenapa? Karena disesuaikan dengan logik orang punya kesibukan sendiri-sendiri, mereka tidak mungkin mengundang banyak orang untuk datang di pesta pernikahan lalu membebani orang lain untuk nyumbang. Nah, kalau di negara kita itu kan pesta mungkin yang hadir sampai ribuan, ya, semua orang harus nyumbang, dan sehingga frekuensi orang untuk berkegiatan pesta pernikahan itu menjadi sangat intens, sangat sering, dan itu tentu saja bagi individu manusia itu menjadi beban yang berat kadang-kadang. Nah, tetapi pun di dunia barat ketika mereka menghadapi hidup yang sudah stabil, ya, pendapatan stabil, jaminan sosial stabil, itu mereka merasa masih belum cukup menyenangkan hidup mereka, sehingga mereka mencari tantangan-tantangan baru dalam konsepsi postmodernisme tersebut. Nah, kalau kita mengikuti proses social revolution yang terjadi di negara barat, kita akan mengenal sequence seperti ini, ya. Dimulai proses pra-industri di abad 14-15 tadi, yang atau sebelum pra-industri, ketika masyarakat barat itu masih di era agriculture dan non-mechanical production, ya. Jadi mereka masih bergantung pada sektor pertanian dan cara mengerjakannya tidak atau belum menggunakan mesin. Nah, kemudian di abad 14-15 baru masuk proses revolusi industri, di mana ditemukan mesin-mesin untuk membantu cara bekerja manusia. Jadi ada mekanisasi, mechanization, ada steam power, mulai ada energi uap untuk memperkuat proses-proses bekerjanya mesin ini, tidak hanya menggunakan tenaga manusia atau hewan, tetapi menggunakan tenaga dari mesin uap, ya, dan seterusnya. Kemudian muncul revolusi industri 2.0, mulai ada mass production, produksi massal, ya, abad 17 ini, 17-18, lalu kemudian ada assembly line, ada proses assembly, perakitan-perakitan. Misalnya kalau dulu orang membuat
pakaian itu ya satu orang membuat pakaian utuh mulai dari lengan, kerah, saku ya. Tapi di industri 2.0 itu kemudian ada specialization of unit. Orang di pabrik itu hanya membuat kerah, membuat atau menjahit saku, membuat kancing baju ya. Itu dalam satu rangkaian assembly ya. Dan di industri 2.0 itu mulai ditemukan electrical energy ya, ada energi listrik untuk membantu proses mekanisasi yang terjadi dalam mass production tersebut. Nah, kemudian melangkah lagi kepada industri 3.0 di mana orang atau manusia itu bekerja menggunakan proses otomatis, mulai menggunakan proses otomatis, ada automation, penggunaan komputer dan elektronik di dalam proses produksi, ya orang kemudian melepaskan ketergantungan terhadap tenaga manusia di sini, ya sudah banyak include-kan di dalam proses produksi tersebut, mesin otomatis dan juga computerized, ya dengan tenaga listrik, sehingga proses produksi tentu saja lebih cepat dan lebih efisien, lebih murah. Nah, kemudian sekarang ini kita masuk pada era industri 4.0 di mana kontrol terhadap proses produksi dan juga komunikasi sosial itu dideterminasi oleh berkembangnya cyber physical system dan IoT atau Internet of Things serta network jaringan dari online system ya. Jadi di abad 21 itu orang mulai menggunakan konektivitas teknologi internet yang merubah banyak sekali mindset dan juga praktek komunikasi dan hubungan sosial. Dahulu misalnya kita seumur hidup itu berhubungan dengan perangkat telepon yang manual itu, lalu kemudian kita tidak bisa melihat wajah orang yang kita telepon. Tapi begitu ada IoT, kita bisa menggunakan Android, maka kita bisa bertelepon dengan melihat wajah orang yang kita telepon menggunakan berbagai aplikasi, ya misalnya WhatsApp, ya. Bahkan tidak hanya berduaan, tetapi juga bisa berjamaah. Ya sekarang ada Zoom, ada MS Teams, atau juga WhatsApp, ya banyak orang bisa berkerumun untuk berdiskusi secara langsung menggunakan online dan bisa melihat wajah masing-masing. Nah, ini adalah proses revolusi industri dan sosial yang kemudian juga mempengaruhi terhadap akselerasi pemikiran postmodernisme ya terutama setelah industri 4.0 ini taking place di dunia. Nah, sehingga di dalam konteks tertentu postmodernisme itu memiliki identitas yang berbeda dengan sebelumnya, ya. Misalnya adalah living in a global village, we borrow from other cultures, food, music, clothes. Di dalam era posmo itu manusia hidup di dalam satu desa global, ya, yang kemudian semua orang itu bisa berganti identitasnya menggunakan apa yang ada di dunia internasional pada saat ini. Cara kita berpakaian, berbicara, kata-kata, berkata-kata, atau menulis, atau membangun rumah, atau makanan yang kita makan itu tidak seperti dahulu kita mengakses pilihan-pilihan yang hanya ada di level lokal. Sekarang kalau kita mau makan itu di sebelah kita ada pizza, di depan rumah kita mungkin ada McD, ya. Beberapa langkah lagi mungkin ada bakso, lalu di ujung sana mungkin ada rumah makan sate, ada lagi restoran Jepang dan seterusnya. Itu banyak pilihan-pilihan termasuk juga pakaian. Kita kadang-kadang pakai pakaian ala Eropa, pakaian ala Jepang, pakaian ala Korea, dan juga tentu saja pakaian lurik, mungkin batik yang asli Indonesia.
Musik juga demikian, kita kadang-kadang mendengarkan campur sari, tapi pada sisi lain juga mungkin musik klasik, kadang mendengarkan jazz, ya. Semua orang bisa mengakses pilihan-pilihan yang berbeda dan bervariasi dari sebelumnya. Lalu kemudian ada domination of the flow of media image, ada dominasi-dominasi yang menyeruak di kepala kita, yang sangat intensitasnya itu sangat tinggi, media image itu, ya, dengan berbagai macam bentuk. Dulu kita paling-paling bisa mengkonsumsi satu sajian berita atau satu sajian seni itu bisa jadi satu hari satu kali atau mungkin seminggu sekali. Misalnya kita mau nonton ketoprak, itu ya nunggu tobong buka dulu, nunggu pentas ketoprak itu dilakukan oleh kelompok seni. Sekarang ini kita mau nonton ketoprak, itu kita lihat di YouTube, mau sehari sampai 1000 kali pun kita bisa, ya, atau bahkan dalam satu waktu kita bisa mengakses channel YouTube atau channel lainnya itu berpuluh beratus, ya. Kita mau nonton konser apapun, musik, ya, seni, film, itu kan kalau dulu mau nonton film itu ya sebulan sekali atau seminggu sekali ke bioskop. Bioskop harus mengarrange pemutarannya yang takes time begitu, ya. Tidak bisa sewaktu-waktu kita nonton 2 film bersamaan, ya. Pasti tidak mungkin. Nah, kalau sekarang ini kita mau nonton bersamaan 10 film pun bisa. Dan juga akumulatif, artinya jumlah dari menu yang tersedia itu mulai zaman ada film pertama kali sampai film terakhir itu bisa kita akses, ya, sehingga banyak sekali dominasi media di alam pikiran kita, ya. Kita sibuk untuk melihat ini itu, dan kadang-kadang itu kita menjadi asik dengan diri kita sendiri atau media kita sendiri. Sehingga break up of traditional agencies, family, religion menjadi dianggap tidak relevan, ya, keluarga, agama kadang-kadang, ya. Saya punya teman di Inggris itu dia setiap saat itu punya pasangan yang berbeda-beda karena menganggap bahwa rumah tangga yang permanen seperti konsep konvensional itu hanya menjadi beban hidup, sehingga dia setiap bulan itu nyari pasangan baru, ya, mencoba ini itu yang kemudian juga menjadikan dirinya itu sebagai orang yang betul-betul tidak lagi percaya kepada agama atau Tuhan, ya. Nah, kalian jangan ikut-ikutan itu karena impact-nya itu sangat juga kadang-kadang sangat negatif menurut versi kita, walaupun dia kadang bilang ya saya merasakan hidup enjoyable aja, tapi ketika dia terkena HIV/AIDS, ya, itu sesuatu yang konsekuensi yang saya kira berat, ya, selama hidupnya. Dia masih waktu berteman dengan saya umurnya masih 35-an, sampai sekarang sudah berpuluh tahun terkena HIV/AIDS, hidupnya sangat sengsara. Tapi itu kenyataan yang banyak terjadi di negara barat, breaking up traditional agency seperti keluarga dan religi, ya. Lalu ada class and gender roles mix up, jadi batasan-batasan kelas dan gender menjadi tidak jelas, ya. Kalau di masa lalu yang namanya laki-laki atau perempuan itu punya fungsi-fungsi sosial yang sangat distintif, ya. Perempuan itu tugasnya misalnya banyak dipersepsikan untuk mengurusi rumah tangga, melahirkan anak, mengelola keuangan keluarga dan seterusnya. 1-2 kesempatan barangkali dia bisa jadi, ya, berbisnis atau berkarir, tapi kebanyakan emphasize-nya tugasnya adalah mengurusi domestik. Kalau dia terlalu dominan di luar, suaminya biasanya tidak terima, lalu breaking up, ya, pecah keluarga itu. Nah, kalau sekarang ini di dunia barat pada umumnya itu sudah tidak ada lagi peran yang bersifat gender secara ketat, ya. Laki-laki itu ya juga harus bisa ngepel rumah, nyuci baju, nyetrika, masak, dan perempuan sebaliknya dia
harus bisa mencari nafkah juga, berprofesi, ya, atau juga melakukan pekerjaan laki-laki, mana genteng misalnya, betulin ledeng, atau mengerjakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan identitas mereka masa lalu sebagai perempuan. Jadi ada class and gender roles mix up, dan di dalam konteks ini maka kemudian termasuk menguatnya transgender seperti LGBT, ya, di negara-negara barat. Itu adalah merupakan fenomena yang menjadi antitesa terhadap modernisme itu. Nah, kemudian di dalam konteks yang lebih sempit, ya, postmodernisme itu terwujud di dalam beberapa aspek. Misalnya, analysis becomes aware that the context of the text and the reader create meaning, bahwa semua orang itu bisa memaknai segala sesuatu secara bebas, ya, dan apa yang ada di dalam benak orang yang menciptakan ide dan gagasan itu sendiri mungkin berbeda dengan mereka yang menikmatinya di kemudian hari. Lalu dari sisi sastra, literatur itu lebih cenderung pesimistik naratif, cerita-cerita yang berkembang dari konteks sastra itu cerita-cerita yang undermine, ya, konsepsi rasionalisme yang berkembang ala era modern. Kemudian art di bidang seni itu ada self-reflexivity, ada pembayangan atau imajinasi-imajinasi yang merefleksikan diri sendiri kebanyakan. Music, generic hybridization, hybrid, ya, musik tidak begitu strict memiliki genre tertentu, apakah jazz ataukah misalnya musik klasik atau pop, ya, tapi ada campur aduk nggak karuan. Visual culture, the visual becomes more important, ya, visual culture atau apa yang terlihat itu lebih mendominasi dari apa-apa yang tidak terlihat. Kemudian architecture beyond conventional forms, juga di dalam konteks penggambaran arsitektur itu tidak lagi terikat pada satu perspektif dan paradigma yang konvensional. Di dalam konteks itu juga ada muncul fragmented identities, ya, identitas yang sangat fragmentatif. Semua orang punya pilihan-pilihan yang berbeda dengan orang lain di dalam busana, di dalam fashion, di dalam tata rambut, ya. Tidak lagi cukurannya itu harus sama dengan orang lain. Ada fragmentasi identitas yang sangat beragam, ya, di dalam berbagai macam bentuk. Kemudian secara teori we are made up of several shifting and fragmented identities, dan kemudian juga seseorang itu bisa punya identitas-identitas yang sangat banyak, ya, misalnya dia bisa musiknya itu metal tapi pakaiannya mungkin feminim, ya, lalu rambutnya rambut gimbal, pakai anting-anting misalnya bagi laki-laki, lalu mungkin gelangnya gelang dari Vanuatu, dari Afrika, ya, dan seterusnya, sehingga sangat sulit bagi seseorang itu memiliki identitas etnis yang strict, gitu. Sehingga identity is defined by our lifestyle and what we consume rather than what we produce or by our background. Identitas orang itu ditentukan oleh lifestyle mereka, bukan oleh latar belakang budaya atau negara dan seterusnya. Lalu memunculkan berbagai macam produk artefak yang juga berlain-lainan, ya, yang sering dikaitkan dengan prestige and irony, ya, sesuatu yang luar biasa, tidak konvensional. Di dalam berbagai macam jenis, ya, cultural production, arsitek, art, music, film itu menjadi sangat beragam, ya. Kalau Anda lihat ini lukisan, kalau
namanya lukisan ini kan sebenarnya asalnya itu adalah beridentitas atau bergender kelamin perempuan, tapi dibuat di dalam lukisannya siapa ini? Di dalam alam modern itu dibuat lukisan tersebut menjadi tidak jelas laki-laki atau perempuannya, ya, rambutnya panjang tetapi berkumis dan seterusnya. Lalu arsitek juga demikian, ya, bentuk-bentuk arsiteknya itu tidak seperti konvensional yang hanya kotak-kotak begitu, tetapi ada artefak-artefak baru. Cara orang mencukur kepalanya juga menjadi sangat aneh-aneh dan seterusnya. Lalu juga ada fenomena parody and pastiche. Ya, parody aims to mock an original in a critical way. Sementara pastiche is merely stylish mask atau imitating. Jadi di dalam produk-produk Posmo itu kadang-kadang produk itu merupakan satu replika dari produk awal, tetapi dibuat di dalam satu konteks yang mentertawakan atau mengkritik apa yang ada di dalam realita. Sementara pastiche itu adalah hadirnya imitasi-imitasi sesuatu yang kelihatan seperti nyata tapi sebenarnya itu adalah palsu atau imitate, ya. Dahulu kita Pokemon itu ribut karena orang bisa terhalusinasi oleh satu game yang seolah-olah itu sangat real, lalu kemudian bisa tersesat-sesat ke mana-mana dengan menggunakan Pokemon tersebut. Jadi seolah-olah dia hidup di alam nyata, tapi padahal sebenarnya itu adalah alam imitasi. Kemudian ada konteks atau konsep yang dibuat oleh Baudrillard tentang simulacra, ya, yaitu explains the way in which simulations or copies that are replacing the real artifacts so that increasingly reality becomes redundant. Simulacra itu hampir sama atau hampir mirip dengan konsepsi pastiche, yang mana orang itu merasakan sesuatu impuls atau satu kejadian atau satu konsep yang seolah-olah itu kelihatan real, lalu padahal itu adalah merupakan simulasi, ya. Sehingga orang kemudian tidak bisa membedakan between the real and the representation of the real due to media simulation and cyberblitz. Orang tidak bisa membedakan lagi antara mana yang real dan mana yang sungguh-sungguh, ya. Dalam berbagai macam tayangan-tayangan film dan seterusnya, dengan animasi-animasi, film seperti The Simpsons misalnya, itu seolah-olah merupakan satu kehidupan real, padahal itu adalah kehidupan animasi, ya, sesuatu yang tidak real tapi dibuat sedemikian rupa seperti sesungguhnya. Nah, sehingga di dalam konteks itu ada produk-produk yang sebenarnya artificial tapi terlihat seperti sesuatu yang nyata. Misalnya adalah kalau kita minum Fanta, di dalam minuman Fanta itu ada yang rasanya ada yang rasanya lemon, strawberry, mango dan seterusnya, yang seolah-olah itu adalah merupakan rasa yang asli, tapi padahal itu adalah artificial flavor, ya, artificial color, ya. Bahkan di Jepang itu orang bisa membuat robot yang disesuaikan wajahnya dengan pemeran aslinya. Ya, seperti halnya patung yang di Cina itu, aku kok lupa ininya, yang wajahnya itu adalah identical dengan wajah asli dari orang yang diimitasi tersebut, ya. Sehingga banyak kejadian-kejadian di dunia ini menurut Baudrillard itu sesungguhnya adalah kejadian artificial. Bahkan menurut dia adalah perang Teluk atau September 11 itu adalah
seperti halnya Fanta atau Coca-Cola yang rasanya jeruk, padahal sebenarnya bukan. Ya, jadi orang tertipu seolah-olah ada serangan September 11, padahal sebenarnya itu adalah merupakan simulacra dan seterusnya. Lalu ada bricolage and intertextuality, yaitu penciptaan atau the way signs or artifacts are borrowed from different styles or genres to create something new. Ada pembuatan produk artefak yang dipinjam dari konteks yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru kembali. Seperti halnya ini dalam film The Ice Age, ya, hewan ini memiliki gigi palsu dan tidak mungkin hewan itu punya gigi palsu. Tapi ini konteks yang dipinjam dari sebenarnya kehidupan manusia, ya, diterapkan untuk hewan, dan bentuk hewan ini sendiri kan mungkin tidak ada yang aslinya seperti ini, tapi ini hidungnya mungkin dipinjam dari hidung sapi, matanya mungkin dipinjam dari mata mungkin monyet dan seterusnya, kakinya mungkin itu dibuat satu sama lain itu menjadi seolah-olah satu kesatuan. Sehingga kemudian ada fenomena hyperreality, orang hidup karena media itu menjadikan orang media dalam berbagai macam bentuk, ya, sistem aplikasi dan seterusnya, termasuk film, melihat itu dipersepsikan sebagai realita, dan banyak orang mendapatkan rasa sedih, senang dari sesuatu yang tidak real itu. Misalnya kalau kalian main video game sepak bola dengan suara yang seperti di stadion beneran, ya, ada reporternya, kita seolah-olah itu berada pada stadion, dan kemudian dari permainan itu kita menjadi merasa senang, kadang-kadang merasa sedih kalau kalah, ya. Jadi happiness itu disimulasi juga dan diimitasi juga di dalam konteks hyper reality tersebut, ya. Orang-orang yang demikian itu kadang-kadang tidak sadar, bahkan kadang-kadang orang yang terbawa arus di dalam video game itu kemudian membunuh di dunia nyata, menjadi pembunuh di dunia nyata karena dia terinspirasi dari hyper reality yang dia rasakan di dunia permainan online itu, ya. Makanya ini harus hati-hati. Nah, di dalam konteks political science itu juga postmodernisme itu banyak mengilhami atau menderivat, ya, berbagai macam pemikiran-pemikiran baru yang mendekonstruksi bagaimana peran partai politik, ya, mendekonstruksi bagaimana political institutions, lalu cara orang berperilaku, behavior dan seterusnya, yang sangat berbeda pada konsep yang terkait dengan modernisme sebelumnya, ya. Nah, kira-kira seperti itu kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru, dan nanti kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.